Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan segenap dewan penguji makalah. Perkenalkan, nama saya Abdul Muhsinin SPD dari Satuan Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Pemalang. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan literasi Al-Quran. Saat ini informasi hadir dalam berbagai media dan menuntut kita agar melek terhadapnya dan menuntut kita agar mampu menguasai literasi dalam berbagai bidang. Salah satu cara untuk menuntun dan membina dengan cara penerapan literasi Al-Quran. Literasi yang dimaksud di sini tidak hanya sebatas membaca dan menulis saja, akan tetapi juga diharapkan bisa memahami isi kandungan Al-Quran. Kenapa? Karena rendahnya literasi Al-Quran akan berpengaruh terhadap tingkat karakter religi seseorang. Maka makalah ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam mengenai budaya literasi Al-Quran. Dalam makalah ini kita merumuskan beberapa masalah. Yang pertama, apakah definisi literasi Al-Quran? Yang kedua, bagaimana budaya membaca Al-Quran? Kemudian tujuan makalah ini pertama untuk mengetahui definisi literasi Al-Quran. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana budaya membaca Al-Quran. Kita masuk pada bab yang kedua, yakni bab pembahasan. Literasi dimaknai tradisi membaca dan menulis dalam arti intelektualitas yang mampu mengangkat martabat suatu bangsa kepada peradaban terpelajar. Selama bertahun-tahun literasi dianggap hanya sebatas persoalan psikologi saja yang berkaitan dengan kemampuan membaca dan menulis. Membaca dan menulis di masa silam dianggap cukup sebagai pendidikan dasar dalam membekali kemampuan seseorang dalam menghadapi tantangan zamannya. Apa arti daripada budaya membaca Al-Quran? Kata budaya berasal dari bahasa Sanskerta budayah, yang merupakan bentuk dari jamak budi. Ya. Kata ini diucapkan dalam bahasa Indonesia biasa dengan istilah budi, yang berarti hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Jadi definisi dari budaya merupakan nilai, kebiasaan atau kepercayaan yang akan terus berkembang. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi budaya membaca Al-Quran. Salah satunya adalah faktor internal, di mana faktor ini berasal dari diri sendiri, seperti minat, motivasi, pembiasaan dan pengulang-ulangan. Sedangkan ada faktor yang lain kita sebut dengan faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar individu, seperti pengaruh lingkungan, pengaruh pergaulan teman, pengaruh kebiasaan orang tua, ataupun pengaruh media belajar, baik juga pengaruh guru dalam proses belajar dan mengajar. Next, agar budaya membaca ini sebagai motivasi diri kita, maka tentunya kita harus mengetahui tentang keutamaan dari membaca Al-Quran. Ya. Yang pertama, keutamaan dari membaca Al-Quran adalah memberikan syafaat di hari kiamat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran
akan memberikan pertolongan kepada orang yang membacanya. Keutamaan yang kedua yaitu mendapatkan kebaikan yang berlipat ganda dengan membaca Al-Quran. Kebaikan-kebaikan dalam satu hurufnya dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 10 kebaikan. Kemudian bagi orang yang suka membaca Al-Quran, mendapat keutamaan, dia bisa memberikan mahkota untuk kedua orang tuanya di hari kiamat kelak. Keutamaan-keutamaan yang lain, mendapatkan gelar menjadi sebaik-baiknya manusia di antara manusia-manusia yang lain. Hal ini dijelaskan oleh Syekhul Hadits Syekh Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi dalam kitab Fadailul Amal. Next, paparan makalah kami bisa diambil kesimpulan bahwasanya kegiatan literasi Al-Quran yang dilakukan secara terjadwal akan sangat berpengaruh baik bagi para pembacanya ketika dia di dunia sampai dia di akhirat. Maka kegiatan ini harus dilakukan terus menerus sehingga menjadi budaya gemar membaca Al-Quran. Selain membaca Al-Quran, juga kita diharapkan bisa memahami isi kandungan Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Demikian pemaparan makalah kami tentang literasi Al-Quran. Mohon saran dan kritik untuk pembenahan makalah ini selanjutnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.